Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi ya. Beberapa hari tidak hadir mengudara di kampung ya. Tapi di sosmed mengudara juga. Kemarin kita sudah sampaikan bagi teman-teman yang menyimak di sosmed ini ya, bahwa bantahan dari malaikat terhadap penyembahan Quraisy kepadanya ya, bahwa malaikat dikatakan sebagai anak perempuannya Allah ya, mempunyai kedudukan spesial ya, karena dia punya hubungan nasab, termasuk jin wanita menjadi pasangan Allah. Betapa rusaknya pemikiran. Dan oleh malaikat juga dinyatakan bahwa kami ini senantiasa bersaf-saf siap sedia menerima perintah dan kami selalu bertasbih. Jadi tidak ada hubungan apapun nasab dan sebagainya. Kami adalah makhluk Allah. Itu menghancurkan legenda-legenda palsu dari kaum Quraisy. Dari legenda-legenda inilah yang menjadikan tatanan masyarakat pada saat itu. Dan mungkin saja itu bisa terjadi di zaman modern seperti ini. Ya. Kita lanjutkan di ayat yang 167 surat As-Saffat, ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu la yaqulu law anna indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Mereka orang-orang kafir akan berkata begini, lau anna indana zikron minal awwalin, jika saja kami mempunyai peringatan ya, mungkin berupa kitab dari orang-orang terdahulu, bapak-bapakku maksudnya, bapak-bapak kamu ya. Lakunna ibadallahil mukhlasin, pasti kami jadi hamba Allah yang dibersihkan atau hamba Allah yang ikhlas. Nah ini perkataan mereka nih ya. Waktu dulu ya, sebelum Nabi SAW datang ya, itu di sekeliling mereka juga udah ada ahli kitab ya. Ada anak Yahudi Nasrani ya. Yahudi membawa Taurat, Nasrani membawa Injil ya. Walaupun dengan pemikiran-pemikiran yang sudah rusak ya. Nah, orang-orang Quraisy itu selalu dikalahkan dalam debat. Ya. Kami punya kitab, Anda tidak gitu. Ya. Kami pewaris sah Ibrahim, Anda bukan. Ya. Mana buktinya Anda itu dapat petunjuk dari Allah? Nggak ada kitab. Anda itu palsu. Nah, itu orang-orang Nasrani dan Yahudi begitu. Sampai kadang-kadang mereka itu ngomong begini, nanti kalau datang turun Nabi terakhir, kami akan hancurkan orang-orang di luar kami, kira-kira begitu. Kamu akan tahu siapa kami. Nah, orang-orang ahli kitab tuh ngomong gitu. Ya orang-orang Quraisy merasa inferior ya, merasa rendah diri. Di satu sisi dia menguasai secara fakta ya. Faktanya kan dia kuasai itu, ini apa? Ka'bah dia dikuasai Ka'bah. Ya, tapi secara legalitas, secara hukum, ya,
secara bukti bahwa dia yang boleh menguasai itu nggak ada. Adanya di apa? Ada kitab tuh di Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya. Bukan berarti ini ya, jangan salah nih kita nih, kadang-kadang salah itu kitab Yahudi Taurat gitu. Kitab Taurat itu kitab Muslim juga, karena seluruh nabi itu Muslim. Kitab Injil itu kitab Muslim juga, karena seluruh nabi Muslim. Musa Muslim, Isa pun Muslim. Artinya Muslim kan menyerah diri pada Allah, ya, menganggap Allah itu satu. Dia satu-satunya ilah yang disembah. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan Islam itu dibawa pada saat apa? Zaman Nabi Adam. Ya, bukan Nabi Muhammad. Itu meneruskan saja sebagai khataman Nabi. Nah, jadi kembali lagi, orang-orang Quraisy itu ngomong gitu. Ngomongnya, wah kalau saya punya kitab Kamis pasti jadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dibersihkan. Ya. Kitab-kitab dari zaman Ibrahim dulu pasti kamu menjadi orang-orang yang dibersihkan, orang-orang ikhlas. Ya. Kalau ada zikir, kalau ada peringatan, pasti kami yang menerima gitu. Ya. Ini perkataan orang Quraisy ya untuk membantah Muhammad SAW. Ya. Pasti kami jadi orang-orang ikhlas. Nah, peringatan yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya sudah hadir, peringatan agung, peringatan yang tak pernah ada lagi di dunia, yang menguasai seluruh dunia setelah itu ya, sepertiga ya, kalau nggak salah sepertiga dunia. Dan banyak di negara-negara, bahkan pada negara-negara yang tadinya tidak ada kaum muslimin di situ ya. Makanya ada ayat selanjutnya. Wa in kanu la yaquluna law anna 'indana dzikran minal awwalin lakunna 'ibadallahil mukhlasin ya. Sampai 169 ayat. Ayat selanjutnya. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun, maka mereka mengingkarinya, mengingkari peringatan yang datang dari Allah berupa Al-Qur'an ya. Pasti mereka akan mengetahui. Nah, ini ada ancaman tersembunyi, pasti mereka akan mengetahui. Jadi peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ditolak. Ya. Yang mungkin dia juga mengharap awal-awalnya, mengharap bahwa ada kitab yang diberikan kepada Quraisy gitu, dari bapak-bapaknya, dari Ibrahim ya. Tapi ketika datang peringatan itu dari Allah, mereka keluar. Ya, kata Allah ini ada ancaman tersembunyi. Mereka kelak akan mengetahui. Ya. Bagaimana tindakan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang pendusta agama, orang-orang yang mendustakan Rasul, orang-orang yang tidak percaya dengan Rasul. Ya itulah mungkin termasuk orang-orang yang disesatkan ya. Orang-orang yang mengikuti legenda-legenda buruk ya. Emang ada legenda baik ya? Saya belum pernah tahu ada legenda baik. Kalau model Malin Kundang itu legenda baik atau buruk ya? Kalau di Melayu nyebutnya si tanggang ya. Walaupun niatnya sih bagus untuk menghargai ibu ya, tapi jadi batu itu yang kadang-kadang ya namanya legenda ya, ayat. Jadi sudah datang peringatan ini ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah ya, kamilah ya, Allah lah yang menurunkan az-dzikr, peringatan, dan pasti kami akan menjaga peringatannya Al-Quran. Nah, jadi mereka mendustakan peringatan, pasti mereka akan tahu tindakan-tindakan Allah yang terjadi pada orang-orang pendusta ini. Ya. Seperti terjadinya zaman-zaman jadul gitu ya.
Ayat selanjutnya berkaitan dengan pendustaan ini ya. Bahwa pendustaan ini akan menimbulkan tindakan-tindakan dari orang Quraisy waktu itu ya untuk menghalangi jalan dakwah kepada Allah. Macam-macam caranya ya. Dan punya berbagai taktik strategi untuk peperangan terhadap penyeru tauhid, penyuruh dakwah kepada Allah. Berkaitan dengan itu Allah menyampaikan lagi ya, di ayat yang 171. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun. Dan sesungguhnya sudah tetap ketentuan dari kami berupa janji Allah ya. Sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, kepada hamba-hamba kami para nabi. Sudah ada ketentuan dari Allah. Ya. Apa ketentuan dari Allah? Disebutkan di ayat selanjutnya. Innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka akan ditolong. Nah, ini harus punya keyakinan kita bahwa Rasul itu akan ditolong, bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul akan ditolong, bahwa penyeru kepada Allah akan ditolong, bahwa orang-orang yang mengikuti jejak langkah jejak langkah para nabi, para sholihin itu akan ditolong. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang di jalan kami, kata Allah, akan kami tampakkan jalan-jalan. Kami beri hidayah, beri petunjuk jalan-jalan. Asal syaratnya satu, berjuang di jalan kami, berjuang di jalan Allah. Nah, itu pasti akan ditolong. Seperti ya perkataannya Nabi Isa, ya, man ansori ilallah. Siapa yang mau menolong agama Allah? Hawariyun mengatakan, ya, sahabat-sahabat yang nahnu ansar. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafar ta'ifah. Maka terjadilah perbedaan, pemisahan antara orang-orang yang beriman dari Bani Israel dan orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Ya, siapa yang mau menolong agama Allah? Kami menolong agama Allah. Ya. Ini menolong agama Allah nih, bukan berarti Allah minta pertolongan sama kita, bukan. Salah ini. Itu Allah ditolong, gitu ya? Bukan. Ketika kita menolong agama Allah itu pada dasarnya menolong diri kita, menyelamatkan diri kita dari neraka. Ya, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita membantu perjuangan agama Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin mudah dapat tiket ke surga. Nah, pernyataan dari Allah ya, tentang bahwa para rasul ini akan ditolong. Ya. Para rasul akan ditolong. Ayat selanjutnya. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara-tentara kami pasti menang. Ya, ini apa nih, korban ngomong tentara militer bukan? Ya, tentaranya Allah, kan cuma ada 2 tentara ini. Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Ya. Hizbullah tentaranya Allah dan tentaranya setan. Cuma ada 2 itu di dunia itu. Kita cenderung kemana? Wah, ini kayak apa nih? Mujahid Farman. Ya, namanya mujahid itu berjuang di jalan Allah. Apapun yang dilakukan. Ya. Sekali lagi kita sampaikan, sesungguhnya tentara Allah itu akan ditolong. Ya, dan akan menang. Ya. Dan ini berlaku seperti menangnya para rasul terhadap umat-umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dengan ukuran manusia mungkin kelihatan lemah. Waktu manusia nih ya, usia manusia, oh bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum ada kemenangan. Ya.
masih ditimpa batu tuh Bilal. Bapak ibunya Amr bin Yasir dibunuh di depan matanya. Amr bin Yasir kan gitu, bapak ibunya dibunuh di depan matanya. Ya, ditombak ibunya untuk mempertahankan. Ya. Termasuk anak-anaknya Bani Israel yang disembelih oleh Firaun, dipotong lehernya. Bagi manusia mungkin itu terlihat sebagai kekalahan, tapi Allah menyiapkan kemenangan besar. Ya. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu memang begitu terlihat seolah-olah wah ini bakal hancur, bakal rusak lah kayak kita lah di Indonesia. Mana bisa kita lawan meriam? Ya. Meriam pesawat hebat ya, moncong merah. Saya pernah ke Ambarawa tuh. Di Ambarawa itu ada museum salah satunya ada pesawat ujungnya tuh warna merah, disebut moncong merah tuh. Orang Indonesia ingat mungkin ya dulu itu kalau misalnya ada pesawat itu pasti bakal ngebom lagi gitu. Tapi pesawat-pesawat canggih pada zamannya waktu itu kalah sama Sudirman. Sudirman tuh masuk ke mana, ke hutan, datang lagi ke kampung, muter lagi ke sana, terkecoh Belanda dan kawan-kawannya tuh. Belanda dan sekutu ya waktu itu. Ya. Kalau Allah memberi kemenangan pada satu kaum nggak ada lagi, makanya ada hadis begitu ya. Kalau semua orang berkumpul, semua makhluk di bumi ini berkumpul untuk membuat kamu celaka, sengsara, tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan Allah. Ditambah lagi, kalau semua manusia makhluk di bumi ini, manusia seluruhnya berkumpul untuk membuat kamu untung, untuk membuat kamu bahagia, tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan Allah. Ya. Nah ini kita harus yakin nih. Kenapa banyak orang menyandarkan diri pada manusia? Kalau nggak ditolongin dia, saya nggak bisa benar. Atau orangnya kalau ngomong begini ya, mana tak dibantuin ku aing, waduh bahasanya campur-campur ya. Kalau nggak ditolong saya, kamu itu pasti menjadi orang sengsara. Alhamdulillah jangan begitu. Ya. Sekali lagi, kalau seluruh makhluk pengen kita bahagia, pengen kita untung, itu nggak terjadi kecuali diizinkan Allah. Kalau seluruh makhluk pengen kita sengsara, pengen kita mati, pengen kita rusak binasa, tak akan terjadi kecuali diizinkan Allah. Ketika semua makhluk pada saat itu di negeri Ibrahim ya, mungkin banyak orang yang pengen Ibrahim itu terbakar hangus dan mereka menari-nari di sekelilingnya mungkin. Melihat salah satu penghina Tuhan ya kan, menghina lah, menghina Tuhan yang hancur, tapi Allah tidak kehendaki, aman keluar. Ya, itulah yang terjadi pada zaman Rasul ketika Rasulullah ada di gua, sudah dicari kemana-mana sampai udah ketemu guanya. Ya, sudah ketemu guanya, tinggal dikorek sedikit lah, masuk sedikit mungkin mati gitu kan. Habis dibunuh itu 2 orang. Tapi Allah punya kehendak lain. Diselamatkan Rasulnya. Dan memang kadang-kadang pandangan manusia itu terbatas ya. Kok lama banget ini kita mau bahagianya kok lama banget. Kadang-kadang kan begitu. Pak, kita ini udah usaha yang halal. Kapan terangkatnya nih keluarga kita? Udah beralih aja ke haram loh bilangnya. Ya. Waktu perang Badar ya. Itu sebenarnya kaum muslimin tidak mau menyerang Abu Jahal, bukan, cuma menyerang Abu Sufyan yang gak banyak persenjataannya, karena dia adalah pedagang, kafilah. Kalau bahasa kita itu pengusaha, bukan militer.
Apa yang dia lakukan, ya apa yang Nabi Muhammad SAW sama teman-teman itu mengejar yang itu. Ya. Tapi apa yang dikehendaki Allah ternyata lebih baik bagi dia dan lebih baik bagi Islam. Apa? Yang pengusaha dilewatin masuk ke pertarungan sesungguhnya bersama militer Abu Jahal. Ya. Dan memang pada saat itu kaum muslimin juga nggak siap-siap banget karena cuma menghadapi kafilah lah, paling berapa orang pengawalnya kafilah. Ternyata berhadapan dengan Abu Jahal yang siap dengan 1000-an orang. Ya. Dengan baju besi yang sudah siap. Ya. Kaum muslimin memakai sederhana aja. Ada juga tombak yang dibawa biasa, pedang dan sebagainya. Tapi Allah mempersiapkan ini untuk sesuatu yang lebih menggema, ya. Lebih punya kekuatan, ditambah pengaruh daya medianya yang kemana-mana. Kan medianya kemana-mana itu, bahwa Muhammad menghancurkan Quraisy. Jadi perang Badar. Ya. Nah kadang-kadang kan gitu ya, terbatas. Sama Nabi Muhammad dan teman-temannya juga kan manusia. Mungkin dari hati kecilnya mereka cuma menghendaki juga yang mudah saja gitu ya. Abu Sufyan. Tapi yang terjadi adalah yang dikehendaki Allah adalah yang pasukan perang bersenjata lengkap. Kadang-kadang begitu ya dalam takdir Allah itu, kalau kita pahami, kita gagal di satu sisi, tapi Allah memberikan sisi lain. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita, ya, menimpa kami, menimpa kita, kecuali sudah dituliskan Allah. Jadi santai aja, pakai gaya santai aja. Oh itu sudah Allah kehendaki, udah jalan aja terus, lakukan kebaikan terus, ceret. Jangan berhenti. Kenapa? Tentara Allah pasti menang. Orang yang menghendaki dirinya, ya, kebaikan, berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada manusia untuk kebaikan menuju Allah, itu pasti menang. Ghalibun. Ya, akan ghalib, akan menang. Walaupun waktunya mungkin panjang. Ya. Abu Sufyan pun butuh waktu hampir 20 tahunan baru menerima Islam. Abu Sufyan tuh mungkin di tahun ke-20 atau tahun ke-19 baru menerima Islam. Sebelumnya ada Khalid bin Walid tahun ke-15 kalau nggak salah ya, karena dia sebelum ada satu perang yang datang juga salah satu panglima. Ya. Anaknya Abu Jahal juga butuh waktu, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Jadi yang namanya menyampaikan kebaikan jangan mikirin waktu, jangan, karena waktu itu milik Allah. Bisa lama banget kayak Nabi Nuh, ya. Kan lama banget 950 tahun, cuma 27 sampai 80 orang di Ibnu Katsir disebut begitu. Ya, tapi yang jelas sangat sedikit. 950 tahun, laila wa naharo, kata Nabi Ibrahim, ya, kata Nabi Nuh. Kami menyeru manusia siang dan malam, nggak berhenti-berhenti, 24 jam. Masya Allah, 24 jam menyeru kepada Allah. Tidur doang dia nggak menyeru, ya, karena tidur mau nggak bisa. Jadi dakwah ini akan dibenarkan. Pak, kan ada yang mati, Pak, orang-orang, Pak. Mati itu kan dua aja, mati husnul khotimah atau suul khotimah. Kalau mati husnul khotimah, dia sempurna. Ya. Kan ada orang-orang Hamzah bin Abdul Muthalib, dia tidak melihat kemenangan Rasul, tapi dia syahid. Jadi penghulu syuhada, membuktikan bahwa dirinya cinta kepada Allah, seperti cintanya Ibrahim kepada anaknya kalah dengan cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau disembelih kemarin kita sudah sampaikan. Itulah tingkatan cinta yang Allah sebutkan di surat At-Taubah.
tingkatan cinta. Kalau saja kamu mencintai anak kamu, bapak kamu, harta kamu, lebih cinta dari Allah dan Rasul, serta berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah sampai Allah menentukan amrih, urusan perintah. Ya, jadi menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, mengikuti Rasulullah SAW itu harus diutamakan di kehidupan kita. Jangan hanya ngurusin diri kita aja gitu ya. Dari kerja, bisnis, udah dimakan sama kita, udah selesai. Tetangga gak makan gak diurusin. Jangankan tetangga, kadang-kadang itu ya. Saya kadang-kadang suka bingung gitu. Kadang-kadang ini masih ada hubungan darah orang ini sama orang yang benghar tanda kutip. Tapi ketika sakit boro-boro datang itu orang itu. Boro-boro ngeliat, nanyain aja enggak. Alhamdulillah. Lalu apa yang dicari dalam hidup itu apa juga? Al-hakumut takasur gitu, numpuk harta gitu. Ya. Kadang-kadang kan begitu, kita ngurusin keluarga aja gitu. Ada saudara kita yang tidak punya, yang susah untuk makan, repot ya. Ongkos sekolah nggak ada, cuek aja ya. Dia mah dia, biarin aja, nggak gitu. Ya. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau engkau beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Berarti juga karib kerabatmu dimuliakan. Lihat, cek, jangan sampai ada yang kemakan ya. Muliakan malah itu kata-katanya ya. Ya kadang-kadang kita menghinakan. Alhamdulillah, makanya saya sampai sekarang nih, bertahun-tahun saya masih ingatkan kamu ini, jangan ajarin anak ngomong bego, ngomong tolol, ngomong setan, ngomong PA. Parwan tuh ngomong ini contoh ya. Karena itu merasa sakit orang. Kita mah biasa pada sini merasa sakit, biasa yang salah itu ya. Biasa yang salah. Saya sering ingatkan itu. Mungkin orang tuanya juga dengar ya. Itu ke anak kita, apalagi ke orang lain mungkin lebih parah omongan ya. Kita sampai ke situ ya. Jadi kembali lagi bahwa mungkin manusia melihat orang-orang yang menyeru kepada Allah kalah ya. Artinya kalah itu dihalangi. Banyak caranya untuk menghalangi, pakai tentara, pakai media, pakai obrolan, pakai kekuasaan. Kamu nggak boleh berdakwah di sini. Kamu tidak boleh menyeru kepada Allah di sini. Tidak boleh. Kalau perlu kami usir Anda nih mengotak-atik tatanan masyarakat. Wah gitu. Ya, kalau Firaun pakai penyihir ya. Ada juga yang melarang, ada yang melarang kajian. Ada tuh di beberapa daerah di Indonesia ya. Lagi ngaji dibubarin, coba bayangin. Orang tuh membubarin orang yang nggak benar ya. Lagi berzina dibubarin, lagi mabok berjudi dibubarin, lagi ngaji dibubarin. Alhamdulillah. Masalah pemahaman yang berbeda mah urusan lain lah, kecuali akidahnya berbeda. Kalau masih ahli sunnah wal jamaah sih nggak masalah. Coba bayangin lagi ngaji dibubarin. Atau kamu nggak boleh ke kampung sini, wah. Sama tuh orang-orang yang menghalangi jalan Allah, sama mirip kayak gitu. Ya, alhamdulillah nih kalau kita termasuk orang-orang tersebut. Kita bertanyanya, kita masuk golongan Allah dan Rasulnya atau golongan nafsu dan setan? Cuma dua aja. Gara-gara nafsunya dia halangi orang. Ya, alhamdulillah. Ini membuat kita semakin yakin ya, ayat ini membuat kita semakin yakin bahwa ketika kita menyeru hanya kepada Allah saja, kita menang, masa takut, masa khawatir. Ya. Kita
kita menang, ghalibun, kita akan menang, kita akan ditolong oleh Allah dalam banyak bentuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta